Kultur Indonesia mengenal dan mempercayai adanya ilmu kesaktian yang pernah eksis sejak zaman dulu. Biasanya ilmu-ilmu kesaktian itu selalu diklasifikasikan dengan dua jenis aliran, yakni ilmu hitam dan ilmu putih. Dalam kedua aliran ilmu itu terdapat ilmu yang serupa yang menarik untuk dibahas, yakni ilmu kekebalan alias ilmu kebal terhadap kematian yang dikenal dengan ilmu Pancasona dan ilmu Rawa Rontek. Ilmu Pancasona dan ilmu Rawa Rontek dipercaya memberikan kesaktian kepada si penggunanya akan sulit mati, dia akan menjadi hidup lagi walaupun badannya dipotong-potong, asalkan jasad si pengguna menyentuh tanah. Jika pengguna ilmu ini ingin menerima ajal, salah satu syaratnya adalah kuburan penganut ilmu ini harus dikubur atau dimakam secara gantung, tidak menyentuh tanah. Bagi warga Blitar pada saat mendengar dua kata makam gantung pasti sudah tidak asing lagi. Namun, bagi orang yang baru mendengarnya mungkin penasaran, apa benar ada makam yang digantung? Jika menyebut makam gantung maka orang biasanya langsung mengenal nama Patih Djojo Digjo, seorang patih yang berasal dari Kadipaten Blitar, Jawa Timur yang sakti mandraguna. Sang patih dikenal sakti karena memiliki ilmu yang dikenal sebagai Pancasona, atau dia bisa hidup kembali apabila jasadnya menyentuh tanah, sehingga pada saat dia meninggal makamnya harus digantung supaya tidak menyentuh tanah. Ilmu Pancasona disebut sebagai ilmu yang mampu melindungi diri dari senjata tajam. Secara bahasa, Panca memiliki arti lima dan Sona zona adalah tempat. Pancasona diartikan sebagai ilmu yang didapat dari lima, yaitu langit, bumi, gunung, samudera, dan surga. Jika orang yang terkena senjata tajam, maka akan sembuh kembali tanpa bekas luka. Bila berputus, akan tersambung seperti semula. Menurut beberapa sumber, ilmu Pancasona diawali dengan Bismillah, disebut dengan ilmu putih atau aliran putih yang mana ritualnya pun terdiri dari puasa Senin Kamis selama 7 bulan. Setelahnya melakukan puasa 3 hari, selanjutnya melakukan puasa sunnah 40 hari berturut-turut. Dan pada hari ke-41, hari terakhir, orang yang mengkaji ilmu tersebut tidak boleh tidur selama 1 hari penuh selama 24 jam dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Selama puasa pun, selesai syalat wajib diharuskan membaca ajian sebanyak 21 kali, dan ada syalat hajat khusus dengan membaca ajian tersebut sebanyak 75 kali setelah syalat. Sebelum syalat hajat pun diwajibkan mandi besar dengan menggunakan air yang sudah diberi rapal sebanyak 21 kali. Bahkan setelah selesai melakukan puasa secara keseluruhan, masih ada yang harus dilakukan sebagai rutinitas sehari-hari yang harus dibaca setiap 3 kali sesudah syalat wajib. Patih Djojo Digdo sebelum diangkat menjadi patih dikenal sebagai sosok yang suka melakukan lelakon dan suka berpuasa, hingga memiliki berbagai ilmu kanuragan dan kesaktian yang mampu ia kuasai. Diketahui, Djojo Digdo ini diwariskan ilmunya oleh gurunya yang sudah wafat. Bahkan, gurunya dikatakan bukan berasal dari manusia saja, melainkan datang dari bangsa lelembut atau bangsa jin. Djojo Digdo adalah sahabat sekaligus pengikut Pangeran Diponegoro. Ia memiliki keturunan darah biru atau Trahningrat dari Kerajaan Mataram, karena ia adalah putra dari Adipati Kulon Progo. Kesaktian gurunya ini juga teruji pada saat peperangan antar Belanda melawan Pangeran Diponegoro. Djojo Digdo yang dulu masih berusia 30 tahun dan ikut melakukan perlawanan dan ikut melakukan perang gerilya meskipun pada saat itu Pangeran Diponegoro sudah ditangkap dan diasingkan. Djojo Digdo ditakuti oleh Belanda karena kesaktian Pancasonanya yang sudah ia kuasai. Ia juga beberapa kali hidup kembali setelah usai dieksekusi oleh Belanda. Djojo Digdo yang dikenal memiliki ilmu Pancasona pun akhirnya wafat pada tahun 1909 di usia 82 tahun dengan masih memiliki ilmu Pancasona. Diketahui, orang yang memiliki ilmu ini bisa menjadi orang yang kekal, bahkan bertahan hidup sampai kiamat selama ia masih menginjak tanah.
Seseorang yang memiliki ilmu pancasona agar wafat tubuhnya harus dipisah menyeberangi sungai dan digantung tidak menyentuh tanah. Jika jasadnya menyentuh tanah, maka potongan yang terputus akan bersatu dan hidup kembali. Supaya Jojo Dige tidak hidup lagi, jasadnya dimasukkan ke dalam peti besi dengan patiang dengan tinggi 50 cm. Dengan 4 pati yang digunakan sebagai penyimpanan pusaka dan baju perang milik sang pati. Maka dari itulah sejarah disebutnya makam gantung. Orang yang dipercaya memiliki ilmu rawa rontek tidak dapat dibunuh dengan senjata tajam, senjata api, racun bahkan sihir, melainkan hanya bisa mati karena sakit. Ilmu rawa rontek menjadi ilmu yang sangat populer dan legendaris karena dimiliki oleh si Pitung. Dengan menguasai ilmu ini, Pitung bisa menyerap ilmu dari lawan-lawannya. Siapa saja yang memiliki ilmu rawa rontek dikatakan tidak boleh menikah sampai akhir hayatnya. Kesaktian orang zaman dahulu memang sulit dipercaya oleh orang zaman kini, apalagi sudah ada teknologi pesat yang menjadikannya sangat maju dan berkembang. Namun, semuanya kembali kepada keyakinannya masing-masing. Itu tadi informasi tentang ilmu rawa rontek yang menarik untuk dibahas. Klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya.